Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Seorang sopir truk di Kabupaten Puncak tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Mendagri lantik Paulus Waterpauw menjadi penjabat Gubernur Papua Barat. Yayasan Peduli Kasih SCTV Indosiar salurkan bantuan 10 juta rupiah untuk Panti Asuhan Muhammadiyah AB Pura. Seorang sopir truk tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, Sabtu lalu. Nober Palatin yang berusia 31 tahun sempat dinyatakan hilang sehari. Ia akhirnya ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian dada dan punggung serta terdapat luka di bagian kepala. Jasad korban dievakuasi ke Mimika melalui Bandara Moses Kilangin. Ketika tiba, jasad korban disambut puluhan warga suku Toraja, lalu jasad korban dikirim ke Toraja, Sulawesi Selatan. Korban informasinya kena tembakan. Kejadian itu pada saat beliau pagi-pagi membawa trek untuk mengambil material di Kali Ilame. Sampai di Kali Ilame, beliau turun dari trek, tiba-tiba ada 2 kali bunyi tembakan. Selanjutnya ada bunyi tambahan tembakan lagi. Dan setelah dicari, korban sudah tidak ada. Jadi diperkirakan mungkin setelah kena tembak, dia hanyut di punggung dan di perut pinggang. Jadi kami sudah menghimbau kepada seluruh warga kami yang ada di Kabupaten Puncak, khususnya Ilaga, Gome, Bioga, dan Sinak untuk selalu mawas diri dan kalau bisa sejujurnya menyelamatkan diri turun ke kota. Pihak dari keamanan mencari pelaku-pelaku yang menembak korban ini dan segera dihukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Nober Palantin bekerja sebagai sopir truk angkut pasir. Ia meninggalkan istri dan 2 orang anak di kampung halaman di Toraja. Penembakan terjadi ketika korban hendak mengangkut pasir di kawasan Kali Ilame, Kampung Wako. KKB kerap menyerang warga sipil yang sebagian besar pendatang. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Bupati Manokwari Hermus Indau melihat kondisi Pasar Wosi Manokwari pasca kebakaran Senin lalu. Dalam sidak tersebut, Bupati menemukan banyak bangunan liar yang berdiri di badan jalan sehingga pasar terkesan semrawut. Bupati bahkan sempat geram ketika mengetahui sebagian bangunan liar di badan jalan tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah. Ia memberikan batas waktu 1 minggu untuk membongkar seluruh bangunan liar tanpa izin tersebut. Untuk menampung pedagang, Pemda berencana membangun pasar sementara. Kita akan fungsikan Perda Tramtip kita dengan Satgas, ya, Satgas Tramtip kita yang sudah terbentuk dengan melibatkan semua stakeholder, ya. Ya, jadi Satgas Tramtip termasuk penertiban pasar ini akan kita lakukan, kita fungsikan untuk melakukan penertiban baik untuk Pasar Sanggeng, Borobudur maupun juga Pasar Wosi, ya. Hari ini kita lihat terbakar akibat kesemrawutan tetapi juga ketidaktertiban dari para pedagang kita maupun masyarakat. Karena itu kita harapkan semua yang tidak teratur, yang semrawut itu kita tertibkan kembali. Kita tertibkan sehingga nanti tidak merugikan para pedagang sendiri maupun masyarakat Manokwari. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, penanganan pasar darurat akan segera kita bangun kembali di tempat yang sudah terbakar dan juga kawasan di sekitar yang hari ini juga tidak tertib, ya. Kita akan bersihkan bangunan-bangunan liar dan juga semua pedagang kita yang memang hari ini aktivitas perdagangan mereka masih berlangsung tapi di tempat yang tidak teratur ini kita akan tertibkan semua dulu, ya. Bangunan-bangunan yang tidak teratur di kawasan ini kita akan tertibkan semua dan kita akan siapkan los-los darurat, ya, untuk mereka kembali, untuk mereka berjualan sementara sambil menunggu
pasar permanen, pasar Wosi yang akan kita bangun di tahun 2024 ya. Tahun 2024 ini semua akan kita bangun baru. Ya, kita bangun baru pasar permanennya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, saya mengharapkan untuk semua pedagang ya, baik yang sudah mengalami menjadi korban kebakaran di 2 hari lalu maupun yang masih melaksanakan aktivitas di pasar ini, supaya mereka juga mengerti ya, dimohon pengertiannya dan juga kerjasama dari semua pedagang supaya beri kesempatan pada pemerintah untuk menata kembali pasar ini. Ya, kalau ini kita tata dengan baik, kita akan tempatkan kembali para pedagang di los-los yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, sehingga ini bisa memberikan pelayanan baik kepada para pedagang sendiri, tapi juga untuk masyarakat Manokwari seluruhnya bisa menikmati manfaat dari pasar ini. Sepekan yang lalu pasar Wosi terbakar, api dengan cepat menjalar sehingga ratusan kios ludes dilalap api. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Mendagri Tito Karnavian melantik Paulus Waterpauw menjadi penjabat Gubernur Papua Barat di Aula Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat lalu. Selain Paulus Waterpauw, ada 4 penjabat gubernur yang juga dilantik bersamaan oleh Mendagri. Pelantikan kelima penjabat gubernur tersebut berdasarkan Kepres nomor 50 tentang pengangkatan penjabat yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia 9 Mei lalu. Selain Gubernur Papua Barat, kelima penjabat gubernur lainnya diantaranya Gubernur Banten, Gorontalo, Sulbar, dan Kepri. Pelantikan kelima penjabat gubernur ini untuk mengisi masa kekosongan jabatan karena berakhirnya masa jabatan Gubernur Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani. Ketua MRP Papua Barat, Max Ahoren, berharap gubernur yang baru bisa membawa Papua Barat menjadi provinsi yang lebih baik dan maju. Apa yang sudah dipilih oleh Presiden adalah merupakan tanggung jawab kepada kita semua yang ada di Papua Barat. Saya kira beliau adalah satu tokoh asli daripada wilayah adat Bombarai yang perlu kita hargai, dan saya berharap bahwa beliau ini kan bukan masa jabatan sampai dengan 5 tahun. Beliau ini kan jabatan 1 tahun, kemudian nantinya diperpanjang apabila nantinya masyarakat membutuhkan itu. Dalam pernyataan saya kemarin, saya kira apapun yang terjadi hari ini bahwa beliau adalah salah satu pejabat gubernur Papua Barat yang sudah dilantik secara resmi. Paulus Waterpauw mengatakan ia akan langsung bekerja dan bersikap terbuka dan akan merangkul pihak lain yang berseberangan. Selaku abdi negara, saya akan langsung menerjemahkan apa-apa yang menjadi kebijakan dari negara. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ada riak-riak yang memang sementara jadi, saya pikir normal saja di era demokrasi ini ya. Demokratisasi ini kan setiap orang kan dikatakan bahwa yang punya pendapat, pandangan boleh menyampaikan. Yang penting normatif. Ya, saya berharap tidak dengan memaksa kehendak gitu ya. Jadi artinya tidak ada pikiran-pikiran yang mau disampaikan, monggo kita berdialog dan kita bicara. Pelantikan kelima penjabat gubernur tersebut juga dihadiri 17 tokoh adat, agama, dan perempuan yang datang langsung dari Papua Barat. Sementara itu di Manokwari, TNI Polri mengantisipasi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok warga terkait pelantikan pejabat sementara. 900 personel dikerahkan untuk mengamankan sejumlah objek vital seperti pasar, bandara, pelabuhan, dan perkantoran. Terkait dengan kegiatan pengamanan pelantikan daripada pejabat caretaker Gubernur Papua Barat dari Polres Manokwari bekerjasama dengan Polda, bekerjasama dengan Kodam, bekerjasama dengan Kodim serta stakeholder lainnya, kami menurunkan sekitar 918 personil yang membagi ke dalam beberapa titik di wilayah Manokwari. Tentunya bukan tanpa dasar, namun berkaitan dengan adanya informasi-informasi yang ingin membuat Manokwari tidak aman. Oleh karenanya kami mengharapkan dengan adanya personil ini maka kepolisian dapat memberikan rasa aman, memberikan rasa tenang kepada masyarakat
sehingga masyarakat tetap dapat beraktivitas. Masyarakat Kota Manokwari secara keseluruhan bisa dapat melaksanakan pekerjaan, melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dengan damai, dengan aman. Komjen Purnawirawan Paulus Waterpau adalah satu-satunya putra asli Papua yang berpangkat komjen. Di Polri, ia juga mempunyai prestasi gemilang, yaitu pernah menjabat Kapolda sebanyak 4 kali. Edi Musahidin melaporkan dari Jakarta dan Manokwari.